jadi berkurang gitu ya. Jadi ini ada semacam kontradiksi dengan pidato kenegaraan Presiden pada pagi harinya tentang pro-pur, pro-job, dan pro-growth itu. Tapi kenyataannya, realitasnya di nota keuangan malah countercyclical sifatnya terhadap stimulus ekonomi. Itu ada, ini saya buat ada beberapa alasan, tapi 5 menitan. Jadi, kemudian satu lagi saya ingat tadi, kemudian bukunya Mas Prasentoko ya, tentang stabilitas finansial adalah stabilitas publik, barang publik gitu ya. Karena kalau stabilitas finansial itu rusak, itu bisa mengganggu sistem perekonomian nasional, dan ini bisa efeknya bukan hanya yang di pasar modal, bukan hanya yang di perbankan, tapi kita semua yang di sektoril juga kena gitu ya. Nah, ini kita juga lagi bahas undang RUU OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan kayak gitu. Ini mulai pandangan fraksi tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman saya ingin menyampaikan aja nih bahwa pertumbuhan ekonomi yang rendah itu banyak faktornya. Mulai infrastruktur yang amat jelek, ekonomi biaya tinggi, pelayanan birokrasi yang amat lelet dan lambat. Nah, yang terakhir lagi adalah kredit yang sangat lemah, yang mengucurnya itu. Kredit kita itu kira-kira hanya 25% dari yang semestinya. Kalau dibanding dengan kredit model Hong Kong, Taiwan, model Cina itu, kredit kita itu relatif hanya 1/6-nya saja. Jadi ekonomi itu pasti aja tumbuhnya seret. Ditambah itu tadi faktor yang tadi saya katakan. Jadi kalau seperti ini sebetulnya nggak ada pemerintah mungkin tumbuhnya lebih tinggi lagi, ya. Pertama saya. Karena faktor-faktor itu nggak usah lah, udah PSBB di Cikeas saja tidur sana, ada nggak usah kerja lo pada semuanya, ya. Baik, berikutnya lagi saya mohon Bapak Dr. Prasentoko. Silakan Pak Pras. Pertama memberikan tanggapan yang sangat positif terhadap buku yang ditulis oleh Pak Prof. Jimli ini dalam 2 hal. Yang pertama saya kira tadi sudah disampaikan bahwa secara argumentatif buku ini sangat-sangat ketat dengan argumen dan termasuk komparasi di luar negeri dan sebagainya. Tapi yang saya kira menarik untuk disebut adalah bahwa juga buku ini bicara dalam konteks yang real. Jadi membaca buku ini di satu sisi adalah membaca buku teks untuk kuliah, tapi di sisi lain juga buku novel, karena ada cerita bagaimana dulu waktu ada amandemen Pak Mubiarto ngambek dengan Sahrir dan sebagainya diceritakan dengan baik oleh Pak Jimli. Jadi saya kira ini satu perpaduan buku yang menurut saya jarang. Di satu sisi argumennya cukup ketat, tapi di sisi lain juga faktor human, faktor konteks ekonomi politiknya juga cukup hidup dijelaskan, dituliskan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa buku ini saya kira tepat pada waktunya, karena hampir semua ekonom itu sekarang bicara tentang keseimbangan, dalam pengertian selama ini dianggap terlalu bergeser banyak ke kanan, ke soal liberalisme dan sebagainya, dan sekarang mencari keseimbangan dengan apa kira-kira yang bisa membuat ekonomi ini makin stabil dan makin tidak tidak terlalu gampang kena krisis gitu ya. Dan akhirnya orang kembali pada peran institusi, dan yang paling besar dari itu adalah negara tentu saja. Jadi pertanyaan penting secara filosofis, mungkin Adam Smith dulu berpikir, kenapa individu yang secara ekonomi ini bebas, sebebas-bebasnya, itu tidak berakhir dengan kekacauan? Jawabannya adalah karena ada otoritas negara, ada konstitusi gitu ya, yang mengatur itu gitu. Dan ini sekarang sedang digali oleh saya kira sebagian besar ekonom dunia bahkan gitu ya. Dan saya kira buku ini menjadi penting untuk diacu untuk menata kembali perekonomian kita ke depan. Nah, bicara tentang ekonomi kita sendiri ke depan, saya kira kita juga perlu menyebut bahwa memang secara normatif, secara konstitusional, sangat jelas bahwa watak dari konstitusi ekonomi kita itu sangat welfare state, sangat mementingkan dan mengedepankan faktor kesejahteraan masyarakat. Persoalannya adalah faktanya di lapangan, dan itu turun dalam undang-undang peraturan dan sebagainya, ada deviasi yang cukup serius.
Tadi di sana sudah diskursus tentang undang-undang penanaman modal, undang-undang perkebunan, sumber daya air, ketenaga listrikan, migas dan sebagainya dianggap syarat dengan faktor-faktor yang tidak mengarah pada kesejahteraan rakyat. Nah, ini menjadi fakta penting karena faktanya kita sedang berjalan secara ekonomi antara sesuatu yang legalistik, formalitas, dan sesuatu yang faktual itu berbeda. Dan nampaknya kita tidak hanya di bidang ekonomi tapi juga dalam politik, mungkin dalam itu kita terjebak pada legalitas. Kita semua mengaku bahwa kita sekarang sudah sangat demokratis. Prosedur demokratisnya ya, demokrasinya iya. Tapi apakah secara substantif kita sudah demokrasi? Pertanyaan masih sangat besar. Sama juga dengan ekonomi. Ekonomi secara konstitusi sangat jelas bahwa kita menyejahterakan rakyat orientasinya. Tapi faktanya apa begitu? Tetap menjadi persoalan besar. Nah, itu muncul dalam simptom-simptom. Dan saya kira itu dilihat oleh fakta ekonomi yang diakui oleh semua ekonom dari aliran apapun gitu ya. Satu, bahwa kita memang ekonomi kita masih tergantung pada sumber daya alam. Dan itu saya kira kalau kita misalnya kemarin baca komentaran dari misalnya The New York Times tentang kinerja ekonomi Indonesia beberapa waktu yang lalu, Morgan Stanley, kemudian CLSA dan banyak yang lain ekonomis juga menyebut, itu selalu menyebut bahwa ekonomi Indonesia itu akan menjadi big opportunity karena punya sumber daya alam. Dan itu persis menjadi berkah sekaligus menjadi bencana bagi kita. Karena apa? Tadi disebut bahwa misalnya batu bara itu domestic market obligation-nya 25%, ya mungkin nggak cukup. Dan kalau hanya 25%, mungkin industri kita nggak akan tumbuh, nggak akan berkembang. Jadi ada persoalan serius dengan energi, ada persoalan serius dengan ekspor yang terlalu bertumbuh. Kalau kita lihat data setelahnya, itu ekspor kita itu, struktur ekspor itu sangat didominasi oleh yang namanya batu bara dan CPO. Yang lainnya itu sedikit sekali. Dan ini menunjukkan bahwa memang tidak ada desain besar, kerangka besar bagaimana membangun ekonomi yang berbasis pada industri manufaktur di dalam negeri. Tetapi lebih mengarah pada memperoleh devisa dalam jangka pendek dengan menjual primary product. Jadi ada sebuah kontradiksi yang serius antara di satu sisi kelimpahan sumber daya alam, tapi di sisi lain ada masalah sosial. Artinya apa? Artinya bahwa persoalan ekonomi tidak serta-merta berelasi positif dengan persoalan sosial dan persoalan politik. Dan karena itu peran dari konstitusi itu menjadi sangat penting. Dan saya kira persoalannya bukan bagaimana kita membangun konstitusi, karena setiap kali membangun justru muncul persoalan baru. Tadi undang-undang baru, persoalan baru juga. Tapi bagaimana konstitusi yang sudah ada itu dimanifestasi dan diimplementasi secara konkret dalam kehidupan ekonomi, politik, dan sosial. Dan saya kira kontraknya kita belum selesai. Kontrak itu masih harus dibangun terus-menerus supaya menjadi faktual dan menjadi kenyataan. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, berikutnya lagi ekonom favorit saya ini, Ibu Afiliani. Silakan Bu Afiliani. Terima kasih Pak Fuad, rekan-rekan sekalian, Pak Jimli. Saya juga sama dengan Mas Prastiantoko mengucapkan selamat karena ternyata pada saat saya membaca buku ini di benak saya itu terfikir, oh ternyata memang kalau buku ini dibaca secara baik sebenarnya dan semua berpedoman pada konstitusi, kita nggak akan seperti sekarang. Ya, mengapa? Karena peristiwa demi peristiwa kalau kita lihat kebijakan ekonomi itu dibuat ketika ada masalah, dibuat satu kebijakan untuk mengatasi masalah, tapi membuat masalah yang lain gitu. Ini kita bisa lihat dari mulai Paktu 88. Paktu 88 membuat bank jadi banyak, sekarang bank mau kita kecilkan gitu. Nah, mengapa ini terjadi? Ternyata kalau kita lihat-lihat, kita tidak punya lagi sekarang seperti kita 25 tahun ke depan, Indonesia ini mau kemana sih sebenarnya? Nah, harusnya 25 tahun ke depan itu mengacu pada Undang-Undang Dasar. Sehingga apa yang disampaikan tadi oleh Pak Al-Katiri, bahwa DPR itu akan menyetujui undang-undang ini dan itu ada pohonnya gitu. Jadi ada pohonnya dulu, baru cabang-cabangnya. Nah, yang menarik tadi disampaikan, OJK dibahas, kemudian undang-undang LKM, tapi demokrasi ekonominya belum dibahas gitu loh. Harusnya demokrasi ekonomi itu adalah pohon besarnya. Nanti baru cabang-cabangnya itu bicara tentang undang-undang yang lain gitu. Yang kedua, kita nggak pernah berpikir APBN kita yang sudah tergantung pada utang cukup besar, ternyata 91% itu sudah untuk biaya tetap. Jadi kapasitas fiskal itu hanya 9%. Makanya industri-industri itu tidak bisa diberikan insentif
karena kapasitasnya cuma 9%. Artinya apa? Segala sesuatu kebijakan tetap melihat konstitusi dan juga biaya gitu loh. Nah ini kan kita enggak memaksakan saja kalau mau pemekaran daerah, sebentar lagi 150 daerah minta mekar misalnya. Nah tidak melihat itu gitu. Nah oleh karena itu yang harus dipertimbangkan pasal-pasalnya di sini jelas, yaitu pendidikan masyarakat harus dapat, kesempatan kerja harus dapat. Yang ketiga tadi paling tidak pangan dan energi itu masyarakat harus dapat. Nah kalau 3 dasar ini sebenarnya kita bisa pegang, semua anggaran itu kita kaitkan dulu dengan 3 ini gitu. Baru kebijakan-kebijakan ekonominya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan undang-undang. Nah, kita sekarang sudah terlalu kebablasan, ya. Sehingga apa yang terjadi? Menurut saya kita harus mulai mengembalikan. Nah, bagaimana caranya? Menurut saya, Departemen Pak Patrialis itu harusnya kalau menerima undang-undang sebelum ke Seknek, harusnya dilihat dulu, cocok nggak dengan pasal-pasal ini? Itu satu. Lalu pohonnya yang mana nih? Gitu. Ini enggak. Pokoknya masuk lewat Seknek ke DPR, lewat gitu. Jadi tidak ada satu garis besar arah kita kemana gitu. Jadi saya terpikir begitu baca tentang konstitusi ekonomi ini, sekarang saatnya kita mereview semua undang-undang yang sudah disetujui ya, yang tadi juga Mas Tony sudah sampaikan, Mas Prasetyo sampaikan, undang-undang devisa bebas yang membuat kita jadi ancur-ancuran seperti sekarang. Dulu waktu kita belum punya undang-undang itu, sektor real lebih besar daripada portofolio. Sejak undang-undang devisa bebas, portofolio lebih mendominasi daripada sektor real. Berarti apa? Masyarakat yang dikorbankan. Karena sektor real semakin kecil, berarti kesempatan kerja di pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 45 tidak tercapai. Gitu. Lalu Undang-Undang Migas misalnya. Dengan liberalisasi Undang-Undang Migas, berarti pasal 33 nggak terpakai lagi dong. Nah, berarti waktu buat undang-undang itu nggak mengacu pada konstitusi. Gitu. Jadi, saatnya sekarang menurut saya kita sudah tidak tergantung IMF, bahkan kalau kita lihat Amerika sudah sedang ambruk, saatnya kita untuk kembali kepada konstitusi. Oleh karena itu berbagai undang-undang harusnya DPR mempunyai hak inisiatif untuk mereview semua undang-undang yang bersifat liberal. Tadi paling tidak Mas Prasetyo baru 5 tuh. Menurut saya ada sekitar 20 undang-undang yang bersifat liberal yang harus kita mulai kembalikan kepada Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau itu bisa dilakukan, menurut saya itu adalah sesuatu yang pada akhirnya kesejahteraan rakyat itu bisa tercapai. Kalau sekarang, saya yakin tidak akan mungkin. Walaupun pertumbuhan ekonomi itu dikatakan semakin meningkat. Saya bisa tunjukkan di sini bahwa dari zaman Pak Harto sampai zamannya SBY, tingkat pendidikan masyarakat tidak berubah. Tidak berubah. Bahwa tingkat yang tidak lulus SD atau yang lulus SD itu masih 55%. Ada di situ. Nah, kemudian kalau kita lihat sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, pertumbuhannya tidak lebih dari di bawah 4%. Nah, ini juga menunjukkan apa? Tidak tercapainya pasal-pasal yang tadi saya sampaikan ya. Yang ketiga, kalau kita lihat angkatan kerja kita misalnya, dari 107 juta orang, 70% itu sektornya informal. Berarti sektor informal itu yang sebenarnya tanpa pemerintah yang dikatakan Pak Fuad tadi, dia bisa hidup sendiri gitu. Nah, berarti kan tugas pemerintah untuk memenuhi undang-undang ini tidak tercapai gitu. Nah, artinya apa? Dari data-data ini sebenarnya sangat bisa menunjukkan bahwa disparitas walaupun sudah otonomi daerah tidak terjadi perubahan. Bahwa orang tetap miskin, orang tetap tidak maju di daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatera masih terjadi gitu. Jadi otonomi daerah yang harusnya terjadi pemerataan ekonomi tidak terjadi. Maka perlu direview kembali apakah sesuai dengan pasal-pasal yang saya sampaikan tadi. Jadi tadi benar apa yang dikatakan Pak Jimli, konstitusi menjadi